Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fira Ramestia dan Elvan Tarifin dengan NIM 12300220037 dari Prodi S1 Kebidanan. Video kali ini saya akan membahas mengenai biomekanika yang kedua, di mana pokok bahasan dalam video ini ialah definisi dari rumus Kornoven dalam perhitungan denyut jantung, kemudian cara menghitung cadangan detak jantung menggunakan rumus Kornoven, kemudian topik yang ketiga yaitu cara menghitung target detak jantung atau THR menggunakan rumus Kornoven, kemudian topik yang keempat yaitu contoh perhitungan menghitung cadangan detak jantung, kemudian menentukan tingkat aktivitas fisik berdasarkan persentase dari denyut jantung. Kemudian topik terakhir yaitu hubungan antara aktivitas fisik kemudian metabolisme dengan denyut jantung. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas pokok bahasan yang pertama yaitu definisi metode Kornoven dalam perhitungan denyut jantung. Rumus Kornoven adalah salah satu rumus yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung ambang anaerobik dari seseorang itu. Metode ini didasarkan pada cadangan detak jantung. Jadi, untuk menggunakan rumus ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum kita, di mana detak jantung adalah HR. Kemudian topik yang berikutnya yaitu cara menghitung cadangan detak jantung menggunakan rumus Kornoven, di mana cara ini digunakan untuk mengetahui cadangan detak jantung kita, yaitu dengan cara mengurangi detak jantung istirahat atau HR istirahat dikurangi dengan detak jantung maksimum atau HR maksimum, di mana bisa kita lihat di sini rumus dari mencari cadangan detak jantung kita, di mana cadangan detak jantung kita bisa ditemukan atau ditentukan dengan cara mengurangi detak jantung istirahat dikurangi dengan detak jantung maksimum, maka dapat ditentukan cadangan detak jantung kita. Kemudian setelah tadi kita telah mengetahui rumus dari menghitung cadangan detak jantung kita atau cadangan HR, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus untuk menghitung target detak jantung kita atau yang biasa kita sebut dengan target HR. Rumus menghitung target detak jantung ini juga sama dengan rumus sebelumnya, yaitu menggunakan rumus Kornoven, di mana untuk menghitung zona detak jantung yang diperlukan, kita dapat menentukan dulu atau menghitung dulu target detak jantung kita dengan menambahkan detak jantung istirahat ke persentase tertentu dari cadangan detak jantung, di mana rumusnya seperti berikut ini, di mana target cadangan detak jantung sama dengan cadangan detak jantung dikali intensitas fisik. Ini dalam intensitas fisik ini berbentuk persentase, kemudian ditambah dengan detak jantung waktu istirahat. Kemudian setelah kita membahas mengenai definisi rumus Kornoven, kemudian cara menghitung cadangan detak jantung, kemudian menghitung target detak jantung, kita topik berikutnya yaitu mengenai zona detak jantung dengan rumus Kornoven. Setelah menghitung target detak jantung tadi, maka didapatkan zona detak jantung. Kemudian dalam zona detak jantung itu terdapat beberapa klasifikasi, yaitu bisa kita lihat dengan sesama tabel di samping saya ini, di mana zona yang dikatakan dengan zona 1 ini ialah dengan intensitas fisik kita 50 hingga 60%. Kemudian zona kedua itu bisa dikatakan zona kedua itu dengan intensitas fisik
antara 60 hingga 70%. Sedangkan yang dikatakan zona ketiga yaitu dengan intensitas fisik sebesar 70 hingga 80%. Kemudian zona keempat ini seorang yang memiliki intensitas fisik 80 sampai 90%. Sedangkan pada zona 5, seseorang yang dikatakan dengan zona 5 ini seseorang yang memiliki intensitas fisik sebesar 90 hingga 100%. Kemudian dari zona 1 hingga zona ketiga ini adalah zona aerobik. Sedangkan zona kedua dari yang ke bawah di mana zona 4 dan zona kelima yang mempunyai intensitas fisik 80 hingga 90%, sedangkan zona 5 pada intensitas fisik 90 hingga 100% ini dinamakan dengan zona anaerobik. Di mana ambang anaerobik pada seseorang yaitu sekitar pada intensitas 80% atau pada zona 3 dan zona 4. Kemudian topik bahasan selanjutnya yaitu contoh perhitungan menghitung cadangan detak jantung, kemudian menghitung target detak jantung, serta menentukan tingkat aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Pada perhitungan kali ini saya akan menggunakan diri saya sendiri untuk menghitung cadangan detak jantung saya, di mana detak jantung istirahat saya berada pada angka 201, sedangkan detak jantung maksimum saya berada pada angka 42. Jadi bisa kita saksikan di sini bersama-sama, di mana saya akan menghitung cadangan detak jantung saya. Di mana rumus dari cadangan detak jantung sendiri ialah HR istirahat atau detak jantung istirahat dikurangi dengan HR maksimum saya atau HR maksimum. Kemudian diketahui bahwa detak jantung istirahat saya adalah 201, sedangkan detak jantung maksimum saya adalah 42, sehingga 201 dikurangi 42, kemudian 201 dikurangi 42 hasilnya adalah 159. Dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa cadangan detak dan jantung saya adalah 159. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung mengenai target detak jantung atau biasa disingkat dengan THR. Di mana rumus dari mencari target detak jantung atau THR ini dirumuskan dengan cadangan HR atau yang sudah kita temukan tadi 159 dikali dengan intensitas fisik dalam bentuk persentase, di mana intensitas fisik ini dimasukkan dari setiap klasifikasi zona ditambah dengan HR istirahat saya, di mana HR istirahat saya tadi 42. Jadi dapat kita lihat dan kita saksikan bersama-sama mengenai operasi perhitungan dari mencari target detak jantung saya, di mana 159 ini adalah cadangan detak jantung saya dikalikan dengan intensitas fisik pada zona 1 yaitu 50%, ditambah 42 ini adalah detak jantung saya pada saat istirahat, didapatkan 121,5. Sedangkan pada intensitas fisik saya pada zona 2 dengan 60% dapat ditemukan hasil target detak jantung saya 137,4. Sedangkan jika intensitas fisik saya 100% pada zona 5, berarti target detak jantung saya adalah 201. Jadi ini adalah target detak jantung saya pada tiap zona, dimana pada zona 1 yaitu 121,5, sedangkan pada zona 2 yaitu 137,4, zona 3 yaitu 153,5, zona 4 yaitu 169,2, dan pada zona 5 yaitu 185,1, dan pada zona terakhir yaitu 201. Dari perhitungan tadi dapat ditentukan ambang zona detak jantung saya, di mana zona 1
memiliki ambang bawah di angka 121,5, sedangkan di ambang atasnya yaitu 137,4. Sedangkan jika aktivitas saya pada zona 5, saya mempunyai ambang bawah detak jantung saya pada angka 185, sedangkan pada ambang atas yaitu 201. Kemudian topik selanjutnya, setelah kita tadi sudah menghitung, saatnya kita akan membahas mengenai hubungan antara denyut jantung, aktivitas, serta metabolisme. Ketika kita sedang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, denyut jantung yang awalnya normal dapat meningkat. Hal ini dikarenakan tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi, sehingga jantung harus memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh lebih cepat, sehingga menyebabkan denyut jantung yang awalnya normal berdenyut semakin cepat atau meningkat. Kemudian faktor yang memengaruhi denyut jantung adalah suhu, di mana makin tinggi suhu tubuh seseorang, maka makin cepat pula frekuensi denyut jantungnya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, di mana proses metabolisme itu pasti membutuhkan oksigen. Sehingga di saat metabolisme meningkat, kebutuhan oksigen pun juga ikut meningkat, yang artinya jantung harus bekerja lebih cepat dan menyebabkan frekuensi denyut jantung pun meningkat. Kita telah tiba di penghujung video. Saya Fioran Pramestia, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Semoga ilmu yang saya berikan tadi dan pembahasan yang sudah saya jelaskan dari awal video tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya.